Bayangkan Anda sedang memegang kunci menuju kemudahan abadi. Ini bukan cerita fiksi, bukan pula pil ajaib. Ini adalah ilmu yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Bagaimana jika saya katakan bahwa Ibnu Sina, dokter paling berpengaruh di abad pertengahan, telah mewariskan panduan lengkap tentang cara merasa dan terlihat seperti usia 30 di saat Anda sudah berusia 60 tahun? Mungkin sulit dipercaya, tapi sistem peremajaan yang ia ciptakan masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas teks-teks kuno. Kita akan mengupas tuntas filosofi kesehatan menyeluruh yang mampu memutar balik waktu. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan menyadari bahwa rahasia utama awet muda sudah diketahui manusia jauh sebelum munculnya krim anti-aging maupun botox. Siap untuk mengungkap rahasia yang telah tersimpan selama berabad-abad? Sebelum kita menyelami rahasia tersebut, mari kita kenali dulu siapa sosok Ibnu Sina ini. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Hidup di antara abad ke-10 dan ke-11, beliau bukan sekadar dokter biasa, melainkan seorang jenius serba bisa, filsuf, astronom, matematikawan, hingga penyair. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi Al-Tib atau Kanun Kedokteran, menjadi rujukan utama di berbagai universitas di Eropa dan Asia selama lebih dari 600 tahun. Ini adalah ensiklopedia ilmu pengetahuan paling lengkap pada zamannya. Namun, apa yang paling penting bagi kita? Ibnu Sina memandang manusia bukan sekadar kumpulan organ, melainkan sebagai satu kesatuan sistem di mana tubuh, pikiran, dan jiwa saling terhubung erat. Beliau percaya bahwa penyakit adalah bentuk hilangnya harmoni, sementara penuaan adalah proses yang sebenarnya bisa dan harus diperlambat. Pendekatannya tidak berfokus pada mengobati penyakit yang sudah ada, melainkan pada pencegahan. Inilah letak kejeniusannya dan alasan mengapa nasihatnya masih sangat luar biasa untuk kita terapkan saat ini. Jadi, pilar pertama dan yang paling utama dalam sistem kesehatan Ibnu Sina adalah konsep keseimbangan, atau yang dikenal sebagai mizaj. Menurut beliau, tubuh manusia terdiri dari campuran 4 elemen alami atau cairan tubuh, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Mungkin terdengar agak asing di telinga kita sekarang, ya? Tapi, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebenarnya, ini adalah konsep kuno tentang temperamen dan metabolisme unik pada setiap individu. Selama keempat cairan ini berada dalam komposisi yang seimbang, seseorang akan tetap sehat, berstamina, dan awet muda. Sebaliknya, gangguan sekecil apapun yang disebabkan oleh pola makan yang buruk, stres, atau gaya hidup yang tidak sehat akan memicu penyakit dan mempercepat penuaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kunci awet muda bukanlah melawan usia, melainkan menjaga keseimbangan internal diri kita secara konsisten. Bayangkan sebuah timbangan. Di satu sisi adalah kondisi tubuh Anda, dan di sisi lain adalah gaya hidup Anda. Tugas kita adalah menjaga keduanya tetap seimbang dengan sempurna. Inilah prinsip dasar yang sangat fundamental. Tanpa memahami hal ini, saran kesehatan lainnya hanyalah sekadar kumpulan aturan tanpa makna. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, namun seringkali kita lupakan. Ibnu Sina pernah menyebut udara sebagai makanan pertama bagi manusia. Ini bukan sekadar soal bernapas untuk bertahan hidup. Beliau sangat menekankan betapa pentingnya kualitas udara yang kita hirup. Rekomendasi utamanya adalah sebisa mungkin tinggal jauh dari area rawa atau kawasan industri yang penuh asap dan debu. Ia menyarankan kita untuk lebih sering menghabiskan waktu di alam, seperti di pegunungan atau tepi laut, di mana udaranya masih murni dan segar. Tapi, bagaimana dengan kita yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota modern? Tenang, ajaran Ibnu Sina tetap bisa kita adaptasikan. Pastikan Anda rutin membuka jendela, agar terjadi sirkulasi udara silang yang menyegarkan ruangan secara total. Jika perlu, gunakan alat penjernih dan pelembab udara. Ibnu Sina juga merupakan salah satu pelopor yang mengulas manfaat terapi aroma. Beliau menyarankan untuk mengharumkan rumah dengan aroma mawar, mint, atau cendana. Wewangian ini bukan hanya menyenangkan indera penciuman, tapi juga mampu mengharmonisasikan kondisi jiwa. Dengan menghirup udara yang bersih dan harum, kita memperkaya darah dengan oksigen, menenangkan sistem saraf, dan seolah-olah membasuh tubuh kita dari dalam. Hal ini berdampak langsung pada kesegaran wajah dan kesehatan tubuh kita secara menyeluruh.
air adalah sumber kehidupan. Kita semua sering mendengar ungkapan ini. Namun bagi Ibnu Sina, air memiliki makna yang jauh lebih dalam. Baginya, air bukan sekadar penghilang dahaga, melainkan sarana utama untuk membersihkan sekaligus meremajakan tubuh. Beliau sangat menekankan pentingnya mengonsumsi air mata air yang murni atau air yang telah disaring dengan baik. Selain itu, air sebaiknya tidak diminum dalam kondisi dingin dari kulkas, melainkan pada suhu ruang atau bahkan sedikit hangat. Hal ini bertujuan agar kita tidak memadamkan api pencernaan di dalam tubuh. Pendekatan Ibnu Sina soal porsi air juga sangat menarik. Beliau tidak menyarankan minum berliter-liter air secara berlebihan tanpa aturan. Minumlah hanya saat merasa haus, tetapi lakukan sedikit demi sedikit sepanjang hari. Menurutnya, air yang berlebihan justru akan membebani kerja ginjal dan jantung. Dalam ajarannya, ramuan herbal juga menempati posisi istimewa. Seperti seduhan herbal untuk stamina, daun mint untuk menenangkan pikiran, hingga air dengan tetesan minyak mawar untuk menjaga kecantikan kulit. Bagi Ibnu Sina, air adalah kendaraan alami yang mengantarkan nutrisi ke setiap sel tubuh dan membilas racun keluar. Dengan menjaga kebersihan dari dalam, kita tidak hanya sehat, tetapi juga akan memancarkan kemudaan dari luar. Jadikanlah makananmu sebagai obat. Kalimat ini sering dikaitkan dengan Hippocrates, namun Ibnu Sina lah yang membawa konsep ini ke tingkat yang lebih luar biasa. Beliau merumuskan sistem nutrisi berdasarkan sifat unik setiap bahan pangan. Menurutnya, setiap makanan memiliki karakter atau sifat tersendiri. Ada yang panas, dingin, lembab, atau kering. Sebagai contoh, madu dan jahe tergolong panas, sementara timun dan semangka bersifat dingin. Rahasia kesehatan dan awet muda terletak pada kemampuan kita menyeimbangkan mizaj atau watak tubuh melalui makanan. Jika tubuh Anda cenderung panas dan mudah mengalami peradangan, Anda membutuhkan lebih banyak asupan yang bersifat dingin. Sebaliknya, jika Anda sering merasa kedinginan atau kurang berenergi, yang merupakan tanda watak dingin, maka menu harian Anda harus didominasi oleh makanan yang panas dan menghangatkan. Ini bukan sekadar diet biasa, melainkan cara halus untuk menyelaraskan fungsi tubuh langsung dari piring Anda. Ibnu Sina juga sangat menyarankan untuk mengonsumsi makanan lokal dan musiman, karena alam telah menyediakan apa yang paling dibutuhkan tubuh saat itu. Pendekatan ini tidak hanya menjauhkan kita dari penyakit, tetapi juga membuat kulit tampak bercahaya, tubuh tetap ideal, dan penuh semangat setiap hari. Ibnu Sina, salah satu tokoh kedokteran terbesar dalam sejarah, meyakini bahwa salah satu penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit adalah kebiasaan makan berlebihan. Beliau pernah berkata, akar dari sebagian besar penyakit bermula dari perut. Menurut pandangannya, tumpukan makanan yang berlebih hanya akan membebani sistem pencernaan kita. Akibatnya, tubuh gagal melakukan pembersihan secara alami, sehingga racun pun menumpuk dan merusak kesehatan dari dalam. Nasihat beliau sangat sederhana, namun luar biasa. Berhentilah makan sebelum kamu merasa benar-benar kenyang. Bayangkan perutmu seperti sebuah tungku api. Jika kamu mengisinya terlalu penuh hingga sesak, api pencernaan tidak akan memiliki ruang untuk menyala dengan baik. Alih-alih menjadi energi, makanan tersebut justru akan membusuk dan memicu perut kembung, rasa begah, hingga keracunan dalam tubuh. Ibnu Sina juga menyarankan agar kita makan secara perlahan dan mengunyah setiap suapan dengan teliti. Kebiasaan ini tidak hanya membantu nutrisi terserap lebih baik, tetapi juga memberi sinyal pada otak saat tubuh sudah merasa cukup. Baginya, kesederhanaan dalam makan adalah cara paling efektif untuk menjaga tubuh tetap ringan, pikiran tetap tajam, dan menjaga kita tetap awet muda. Di dunia yang serba instan dan penuh dengan godaan makanan cepat saji saat ini, nasihat bijak dari Ibnu Sina ini terasa jauh lebih relevan dari sebelumnya. Gerak tubuh dapat menggantikan segala macam obat, namun tidak ada satupun obat yang mampu menggantikan manfaat dari bergerak. Prinsip dari Ibnu Sina ini menjadi landasan utama bagi dunia rehabilitasi medis modern. Namun, beliau tidak menyarankan latihan fisik yang berat atau menguras tenaga. Konsep gerak yang ia tawarkan adalah tentang keseimbangan dan keteraturan. Olahraga yang dianggap paling bermanfaat adalah jalan kaki dengan kecepatan sedang, terutama jika dilakukan di udara terbuka.
Selain itu, Ibnu Sina juga sangat menyarankan aktivitas seperti berkuda, berenang, anggar, bahkan menari. Tujuan utamanya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah penumpukan cairan di dalam tubuh. Bagi beliau, tubuh yang kurang bergerak merupakan awal mula datangnya penyakit dan penuaan dini. Gerak tubuh seharusnya memberikan kegembiraan, bukan rasa lelah yang luar biasa. Jika setelah berolahraga, Anda merasakan kehangatan yang nyaman dan energi yang bertambah, berarti Anda telah melakukannya dengan benar. Namun, jika Anda sampai jatuh kelelahan, itu tandanya Anda sudah berlebihan dan justru merugikan kesehatan sendiri. Aktivitas fisik yang rutin dan dilakukan dengan riang akan menjaga kekencangan otot serta kelenturan sendi. Yang terpenting, hal ini memastikan aliran darah tersalurkan dengan baik ke seluruh organ, termasuk kulit, sehingga memberikan efek awet muda yang alami. Bagi Ibnu Sina, tidur bukan sekadar melepas lelah, melainkan momen sakral bagi tubuh untuk memulihkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Beliau bahkan menyusun sebuah filosofi mendalam tentang seni tidur yang berkualitas. Pertama adalah disiplin waktu. Beliau menyarankan agar kita tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya, mengikuti ritme alam, dari matahari terbenam hingga fajar menyingsing. Menurutnya, waktu tidur yang paling memberikan kesembuhan adalah di paruh pertama malam hari. Kedua, persiapan sebelum tidur. Hindarilah makan malam yang terlalu berat, emosi yang berlebihan, atau aktivitas mental yang berat. Sebagai gantinya, pilihlah kegiatan yang menenangkan seperti mandi air hangat dengan aroma herbal, mendengarkan musik lembut, atau membaca. Ketiga, perhatikan lingkungan tidur. Kamar harus memiliki sirkulasi udara yang baik, suasana yang tenang, dan kondisi yang gelap. Beliau pun sangat memperhatikan posisi tidur. Disarankan untuk mulai tidur dengan posisi miring ke kanan untuk membantu kerja organ hati, sebelum kemudian berganti posisi. Tidur yang nyenyak dan berkualitas adalah saat tubuh kita melakukan pembersihan besar-besaran, memperbarui sel-sel, membuang racun dari otak, dan menyeimbangkan hormon. Bagi Ibnu Sina, kurang tidur adalah jalan pintas menuju penuaan dini. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh kedokteran pertama yang membuktikan secara ilmiah hubungan antara emosi dan kesehatan fisik. Beliau meyakini bahwa perasaan seperti amarah, rasa takut, kesedihan, dan iri dengki benar-benar bisa meracuni tubuh kita. Hal ini memicu ketegangan saraf, mengganggu pencernaan, hingga melemahkan daya tahan tubuh. Dalam catatannya, ia menulis bahwa amarah dapat membakar darah dan merusak fungsi hati. Sementara itu, kesedihan yang berlarut-larut akan mendinginkan tubuh, yang akhirnya memicu gangguan pada paru-paru dan persendian. Lalu apa solusinya? Ibnu Sina menyarankan pentingnya pembersihan emosi. Beliau berpesan agar kita tidak memendam perasaan, melainkan merasakannya lalu melepaskannya. Caranya bisa melalui dialog dengan orang-orang bijak, mendengarkan musik yang harmonis, atau sekadar menikmati keindahan alam. Bagi Ibnu Sina, kegembiraan, tawa, dan kasih sayang adalah obat yang paling mujarab. Berpikir positif, pandai memaafkan, dan tidak menyimpan dendam bukan sekadar nasihat bijak, melainkan syarat utama untuk tetap awet muda. Sebab, tekanan batin perlahan akan terpancar pada wajah dalam bentuk kerutan dan gurat kelelahan. Dengan menjaga ketenangan jiwa, kita tidak hanya merawat kesehatan organ dalam, tetapi juga menjaga kulit tetap halus dan mata tetap bersinar. Melanjutkan pembahasan mengenai kesehatan mental, Ibnu Sina sangat menekankan betapa besarnya pengaruh seni terhadap manusia. Beliau meyakini bahwa harmoni suara dan keindahan visual mampu menyembuhkan jiwa, yang pada akhirnya akan menyehatkan raga. Tak heran jika beliau dinobatkan sebagai salah satu pelopor terapi musik di dunia. Ibnu Sina meracik melodi khusus untuk mengatasi berbagai kondisi emosional. Nada yang tenang dan mengalir digunakan untuk meredakan amarah serta kecemasan, sementara irama yang bersemangat dipilih untuk membangkitkan energi dari rasa lesu dan duka. Menurutnya, musik memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi detak jantung, pola pernapasan, bahkan keseimbangan kimiawi dalam tubuh. Hal yang sama berlaku untuk indera penglihatan. Beliau menyarankan agar kita dikelilingi oleh keindahan, baik itu karya seni, alam terbuka, jernihnya air, maupun bunga-bungaan. Semua ini menciptakan harmoni batin yang kemudian tersalurkan ke fisik kita.
Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh dengan polusi suara dan visual, pesan Ibnu Sina tetap relevan. Hiasilah hidup Anda dengan keindahan secara sadar. Luangkan waktu untuk mendengarkan musik klasik, mengunjungi museum, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk kebersihan jiwa. Langkah nyata untuk menjaga cahaya batin dan kesehatan kita agar tetap awet muda. Di saat standar kebersihan di Eropa masih sangat memprihatinkan, Ibnu Sina sudah melangkah jauh dengan menulis berbagai risalah tentang pentingnya menjaga kemurnian tubuh. Baginya, kebersihan bukan sekadar soal penampilan, melainkan kunci utama dalam mencegah penyakit. Beliau sangat menyarankan mandi setiap hari menggunakan air hangat, bukan air dingin, agar tubuh tidak mengalami stres. Ibnu Sina juga menguraikan secara mendalam manfaat mandi uap atau hammam, yang tidak hanya membersihkan kulit, tetapi juga efektif membuang racun, merelaksasi otot, serta menenangkan saraf. Setelah mandi, ia menganjurkan pemijatan dengan minyak alami, seperti minyak mawar atau violet, untuk menutrisi sekaligus menjaga kelembapan kulit. Tak hanya itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan pakaian, tempat tinggal, hingga peralatan makan. Jauh sebelum kuman ditemukan, ia sudah menyadari bahwa kotoran adalah sumber penularan penyakit. Menurut ajarannya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan akan menciptakan benteng pertahanan bagi tubuh. Dengan begitu, energi vital kita tidak akan terkuras habis untuk melawan ancaman dari luar, melainkan bisa dialokasikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan dan membuat kita tetap awet muda. Dalam filosofi kesehatan Ibnu Sina, pijat memegang peranan yang sangat vital. Beliau memandangnya bukan sekadar sarana relaksasi, melainkan sebuah metode pengobatan yang nyata. Ibnu Sina membagi teknik pijat menjadi beberapa jenis. Pijatan yang kuat dan bertenaga sangat disarankan bagi para atlet atau mereka yang bertubuh kekar guna melancarkan aliran darah serta memperkuat otot. Sementara itu, pijatan yang lembut dan mengalir lebih tepat bagi lansia atau mereka yang fisiknya sedang lemah untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki sirkulasi tubuh. Menurut beliau, pijatan sebaiknya dilakukan sebelum berolahraga untuk memanaskan tubuh dan diulangi setelahnya untuk memulihkan rasa lelah. Beliau juga sangat menekankan penggunaan minyak saat pemijatan. Jenis minyak yang digunakan harus disesuaikan dengan karakter tubuh seseorang serta musim yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, di musim dingin, gunakanlah minyak yang menghangatkan seperti minyak mustar. Sedangkan di musim panas, gunakanlah yang menyejukkan seperti minyak cendana. Melakukan pijat secara teratur adalah kunci untuk menjaga elastisitas kulit dan otot, mencegah kerutan, serta meningkatkan kelenturan sendi. Dengan pijat, tubuh akan terasa lebih ringan dan selalu tampak muda. Inilah rahasia utama untuk menjaga tubuh tetap lentur dan bugar selama bertahun-tahun. Ibnu Sina adalah seorang pakar tanaman obat yang luar biasa. Dalam kitab monumentalnya, Al-Qanun fi al-Tib, beliau merinci ratusan jenis tanaman herbal berkhasiat. Beliau memanfaatkan kekuatan alam untuk menyelaraskan fungsi tubuh dan menjaga kemudaan. Namun, Ibnu Sina tidak pernah mencari satu ramuan ajaib yang instan. Pendekatannya bersifat menyeluruh atau holistik. Beliau menggunakan tanaman untuk membersihkan racun dalam tubuh, melancarkan pencernaan, hingga menenangkan saraf. Beberapa tanaman andalannya antara lain mawar, safron, jahe, kayu manis, dan mint. Sebagai contoh, beliau menyarankan penggunaan air mawar sebagai tonik wajah untuk menyegarkan kulit dan mengatasi peradangan. Rebusan bunga mawar liar atau rosehip digunakan sebagai sumber vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jahe dan kayu manis dipercaya dapat menghangatkan darah sekaligus mempercepat metabolisme. Sedangkan safron, menurutnya, berkhasiat untuk menggembirakan hati dan mempercantik rona wajah. Satu hal yang penting, Ibnu Sina tidak pernah memberikan resep herbal secara sembarangan. Beliau selalu memperhatikan kondisi unik setiap orang, termasuk mizaj atau karakter tubuh dan status kesehatan saat itu. Bagi beliau, pengobatan herbal bukanlah sekadar resep turun-temurun, melainkan ilmu pasti untuk mengembalikan keseimbangan internal. Itulah landasan utama untuk hidup sehat dan awet muda. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita cenderung menimbun sampah dan zat sisa, yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai racun.
Beliau meyakini bahwa detoksifikasi atau pembersihan tubuh secara rutin adalah kunci utama untuk tetap sehat dan awet muda. Jika racun-racun ini dibiarkan menumpuk, mereka akan mencemari darah serta membebani kerja hati dan ginjal, yang ujung-ujungnya memicu berbagai penyakit dan penuaan dini. Lantas, metode apa saja yang beliau sarankan? Pertama, melakukan puasa secara berkala, atau mengatur hari khusus untuk hanya mengonsumsi makanan ringan, seperti kaldu sayuran atau buah-buahan. Hal ini memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat sekaligus membuang sisa-sisa kotoran yang mengendap. Kedua, beliau sangat menganjurkan mandi uap, karena melalui keringatlah banyak racun dalam tubuh terbuang secara alami. Ketiga, Ibnu Sina menggunakan ramuan herbal khusus untuk mengoptimalkan kerja usus, ginjal, dan hati. Prinsipnya sangat sederhana. Tubuh yang bersih di dalam akan memancarkan kecantikan di luar. Saat tubuh bersih, penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal, regenerasi sel berlangsung lebih cepat, dan kulit pun akan terlihat jauh lebih sehat serta bercahaya. Sebagai seorang dokter sekaligus pencinta keindahan, Ibnu Sina sangat menaruh perhatian pada kecantikan dan perawatan kulit. Semua resep kecantikannya diracik hanya dari bahan-bahan alami pilihan. Beliau percaya bahwa kulit adalah cermin dari kesehatan tubuh kita. Itulah sebabnya, perawatan harus dimulai dari dalam, yaitu melalui pola makan yang sehat dan pembersihan tubuh secara menyeluruh. Meski begitu, beliau tetap sangat mengutamakan perawatan dari luar. Untuk membersihkan kulit, Ibnu Sina menyarankan penggunaan dedak gandum atau tepung kacang-kacangan yang dicampur dengan air atau susu. Metode ini merupakan cikal bakal dari produk scrub dan uptan modern yang kita kenal saat ini. Untuk melembabkan dan menutrisi kulit, beliau merekomendasikan penggunaan minyak alami, seperti minyak almond, zaitun, dan mawar. Secara khusus, beliau sangat mengunggulkan minyak bunga violet, karena khasiatnya yang menenangkan, serta mampu meremajakan kulit. Selain itu, resep masker wajahnya yang legendaris seringkali menggunakan bahan dasar madu, kuning telur, tanah liat, hingga sari tumbuhan. Ibnu Sina juga telah lama mengingatkan bahaya paparan sinar matahari berlebih yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama penuaan dini. Meski sudah berusia 1000 tahun, nasihat-nasihat ini tetap menjadi fondasi utama bagi dunia kosmetik alami dan organik di masa kini. Ibnu Sina adalah salah satu dokter pertama yang mengungkapkan hubungan erat antara kesehatan mulut dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beliau menjelaskan bahwa gigi yang bermasalah dan gusi yang meradang merupakan pintu masuk bagi infeksi. Melalui aliran darah, kuman dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang organ penting seperti jantung serta sendi. Itulah sebabnya, beliau sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulut secara saksama. Untuk membersihkan gigi, Ibnu Sina menyarankan penggunaan bubuk dari akar dan tanaman herbal yang tidak hanya membersihkan, tetapi juga memperkuat gusi. Sebagai cikal bakal sikat gigi, beliau menggunakan ranting pohon tertentu, seperti pohon mimba yang memiliki sifat antiseptik alami. Sedangkan untuk menjaga kesegaran napas dan membasmi kuman, beliau menganjurkan rutin berkumur dengan air rebusan herbal seperti mint atau kamomil. Gigi yang sehat bukan sekadar soal senyuman yang indah. Ini adalah kunci pencernaan yang baik, karena makanan harus dikunyah dengan sempurna agar nutrisinya terserap maksimal. Dengan menjaga kesehatan gigi, kita sebenarnya sedang menjauhkan tubuh dari sumber peradangan kronis, sekaligus berinvestasi pada kesehatan dan umur panjang kita. Seperti yang sudah kita bahas, Ibnu Sina sangat menghargai wewangian. Namun bagi beliau, ini bukan sekadar soal bau harum saja. Beliau percaya bahwa aroma memiliki kekuatan langsung untuk memengaruhi otak dan sistem saraf, yang mampu mengubah suasana hati hingga kondisi fisik kita. Bisa dibilang inilah bentuk awal dari aromaterapi di abad pertengahan. Ibnu Sina mengklasifikasikan aroma layaknya makanan, yaitu menjadi sifat panas dan dingin. Sebagai contoh, aroma mawar, cendana, dan violet dianggap bersifat dingin dan menenangkan. Beliau biasanya meresepkan aroma ini untuk meredakan sakit kepala, susah tidur, hingga meredam amarah. Sebaliknya, aroma seperti kasturi, amber, dan melati tergolong bersifat panas dan menyegarkan. Aroma-aroma ini digunakan untuk melawan rasa lesu, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan energi vital.
Ibnu Sina menyarankan untuk selalu membawa kantong aroma kecil, membakar dupa di rumah, atau mencampurkan minyak esensial ke dalam air mandi. Dengan mengelola kondisi emosional melalui wewangian, seseorang dapat menjaga keseimbangan batin. Bagi beliau, ketenangan jiwa adalah kunci utama untuk tetap awet muda dan hidup sehat. Ibnu Sina, sang ilmuwan besar, sangat memahami bahwa bukan hanya raga yang menua, namun juga pikiran. Baginya, kedua proses ini saling berkaitan erat. Beliau meyakini bahwa kunci untuk tetap awet muda adalah dengan menjaga pikiran agar tetap aktif dan tajam. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, pikiran yang kosong adalah tempat kerja iblis, dan ungkapan ini sangat mewakili pandangan beliau. Ibnu Sina berpesan agar kita tidak pernah berhenti belajar. Teruslah membaca, mendalami ilmu baru, memecahkan masalah yang sulit, serta berdiskusi tentang filosofi kehidupan. Menurutnya, aktivitas intelektual dapat melancarkan aliran darah ke otak, membangun koneksi saraf baru, dan mencegah kepikunan. Namun, manfaatnya lebih dari sekadar kesehatan fisik. Pikiran yang jernih dan rasa ingin tahu yang tinggi akan menjaga semangat hidup seseorang, sehingga ia tidak mudah merasa bosan atau jatuh dalam keputusasaan. Seseorang yang terus belajar akan selalu memiliki energi yang segar, binar di mata, dan ketajaman persepsi layaknya anak muda. Melalui teladannya sendiri, dengan terus mengabdi pada ilmu pengetahuan hingga akhir hayat, Ibnu Sina membuktikan bahwa kecerdasan yang aktif adalah salah satu ramuan awet muda yang paling ampuh. Manusia adalah makhluk sosial, dan Ibnu Sina sangat menyadari hal itu. Beliau meyakini bahwa kesepian dan rasa terasing bisa berakibat buruk bagi kesehatan serta mempercepat penuaan. Bagi Ibnu Sina, bergaul dengan orang-orang yang cerdas, ceria, dan berpikiran positif adalah sebuah obat. Obrolan yang hangat, tawa bersama, dan bertukar pikiran, semua itu menurutnya dapat memperindah jiwa dan menguatkan hati. Hubungan sosial yang positif memberi kita rasa aman dan dukungan yang sangat baik untuk keseimbangan saraf dan hormon dalam tubuh. Sebaliknya, beliau menyarankan agar kita membatasi pergaulan dengan orang-orang yang penuh dengki dan selalu mengeluh, karena mereka bisa meracuni batin serta menguras energi hidup kita. Di zaman sekarang, kita seringkali mengganti kehadiran nyata dengan komunikasi virtual. Namun, nasihat Ibnu Sina tetap terasa sangat relevan. Hargailah sahabatmu, luangkan waktu untuk keluarga, dan carilah lingkungan yang sefrekuensi. Interaksi manusia yang tulus dan hangat adalah antidepresan alami, sekaligus sumber energi yang membantu kita tetap awet muda dan selalu penuh semangat. Dalam praktik medisnya, Ibnu Sina sering menjumpai orang-orang yang mengalami kelelahan luar biasa atau burnout, mulai dari kalangan penguasa, pedagang, hingga para pengrajin. Beliau melihat bagaimana kerja keras yang berlebihan tanpa diimbangi istirahat dapat menggerogoti kesehatan dan memicu penuaan dini. Itulah mengapa keseimbangan antara kerja dan istirahat menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran kesehatannya. Beliau mengajarkan bahwa pekerjaan seharusnya mendatangkan kegembiraan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan hidup. Kita harus tetap menyisihkan waktu dan energi untuk keluarga, hobi, serta kebutuhan spiritual. Bagi Ibnu Sina, istirahat bukan berarti hanya berdiam diri atau bermalas-malasan. Istirahat yang sebenarnya adalah dengan berganti aktivitas. Jika pekerjaan Anda lebih banyak menguras pikiran, maka cara terbaik untuk beristirahat adalah dengan melakukan aktivitas fisik seperti berkebun. Sebaliknya, jika Anda bekerja mengandalkan kekuatan fisik, maka beristirahatlah dengan membaca buku atau menikmati musik. Pendekatan ini sangat efektif untuk mencegah kelelahan kerja, stres kronis, serta terkurasnya energi kehidupan. Kemampuan untuk tahu kapan harus berhenti, bersantai, dan mengalihkan fokus adalah sebuah seni tinggi. Menurut Ibnu Sina, hal inilah yang secara langsung menentukan panjangnya umur dan kualitas hidup seseorang. Puncak dari seluruh ajaran Ibnu Sina adalah keseimbangan jiwa. Sebagai sosok yang religius, beliau meyakini bahwa kesehatan fisik mustahil dicapai tanpa adanya harmoni dalam batin. Beliau mengajarkan pentingnya iman, doa, meditasi, atau sekadar perenungan yang tenang untuk menenangkan pikiran dan terhubung dengan Sang Pencipta. Baginya, praktik spiritual adalah pondasi batin yang membantu kita menghadapi stres, rasa takut, dan kekhawatiran akan masa depan. Keyakinan pada rencana Tuhan memberikan makna pada hidup kita, sekaligus menjauhkan kita dari kehampaan jiwa yang sering memicu depresi maupun penyakit fisik.
Apapun agama atau filosofi yang kita anut, memiliki sandaran spiritual adalah sumber kekuatan dan ketenangan batin yang paling utama. Menariknya, orang yang memiliki kedamaian hati akan selalu terlihat lebih muda dari usia aslinya. Wajahnya tidak akan kusam oleh rasa cemas, melainkan bersinar dengan pancaran ketenangan. Inilah rahasia tertinggi untuk meraih masa muda yang panjang dan hidup yang penuh kebahagiaan. Jadi, apa sebenarnya rahasia utama Ibnu Sina? Seperti yang sudah Anda pahami, ini bukan tentang satu resep ajaib atau satu tanaman obat semata. Kegeniusan beliau terletak pada pemahaman bahwa kesehatan dan awet muda adalah buah dari disiplin serta kerja keras kita sehari-hari. Ini adalah sebuah sistem yang menyeluruh, di mana tidak ada detail yang dianggap sepele. Kualitas udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan, emosi, pola tidur, aktivitas fisik, hingga kehidupan spiritual kita, semuanya adalah fondasi utama bagi kesehatan Anda. Hal yang paling menakjubkan adalah, pengetahuan berusia 1000 tahun ini ternyata tidak pernah usang. Justru, di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan saat ini, ilmu tersebut menjadi jauh lebih relevan. Seringkali kita mencari solusi pada prosedur medis mahal atau obat-obatan, padahal kunci utama untuk tetap awet muda selalu ada di depan mata kita, yaitu harmoni dengan diri sendiri dan alam semesta. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan tanda suka dan berlangganan di kanal ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, prinsip Ibnu Sina, mana yang tanpa sadar sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya, saya sangat ingin membacanya.